salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ada pepatah mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Nama saya Kristiana Melisa Purukan, sarjana pendidikan. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 8 Manado. Nah, Bapak Ibu, bolehkah sebelum saya memulai presentasi berbagi praktik baik, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk menyanyi bersama lagu dari daerah saya, lagu Minahasa, sambil kita menari bersama. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Saya mau mengundang, kalau boleh, saya ditemani oleh Bapak Tony dan Bapak Nanawi. Ya, mari Pak. Nah, nanti tinggal ikuti gerakan kami di depan. Pak Tony ya, sama maju Pak, maju Pak. Ayo, silakan Pak Nawawi. Oh, maaf Pak Nawawi ya. Tinggal ikuti gerakan saya. Untuk saya datangnya pagi ini. Diajak Pak, mau pulang ya. Ini adalah lagu dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara yang menceritakan tentang seorang ibu yang merelakan kepergian anaknya ke negeri yang jauh meskipun dengan hati yang sedih. Itu cerita dari lagu Sayang-Sayang Si Patokaan. Nah, itu juga saya lakukan di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan dengan menyanyi bersama sambil menari dan ditemani oleh siswa di depan. Kadang-kadang saya juga menugaskan siswa bergantian untuk bisa menyiapkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama dengan gerakannya. Nah, untuk berbagi praktik baik, judul saya yaitu Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi PSE dalam pembelajaran IPA SMP pada materi bioteknologi. Nah, tujuan yang ingin dicapai yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dalam suatu pembelajaran yang menyenangkan dengan kondisi mindfulness. Situasinya adalah latar belakang, setiap murid itu adalah unik, masing-masing mereka unik dengan kelebihan, minat, bakat, serta kesiapan belajarnya masing-masing. Nah, sudah pasti dengan demikian kebutuhan belajarnya juga pasti akan berbeda Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa
saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum melakukan pembelajaran, tentu saja kita melakukan asesmen diagnostik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, yang meliputi kesiapan belajar, profil belajar, dan minat. Kesiapan belajarnya didiagnosa dengan asesmen diagnostik kognitif. Sudah disiapkan soal dengan materi-materi prasyarat. Untuk bioteknologi ya berarti materi prasyaratnya adalah sifat-sifat mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur. Lalu untuk profil belajar dan minat, saya melakukan diagnostik non-kognitif berupa pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh murid. Untuk diferensiasi produk, yaitu murid memilih produk atau karya atau bagaimana dia mempresentasikan hasil pembelajarannya, apa yang dia pelajari hari itu, dia memilih, berhak untuk memilih bagaimana cara untuk mempresentasikan itu. Nah, murid-murid kami ada yang presentasi secara langsung, ada yang buat presentasi di PowerPoint, ada yang buat di Canva, ada juga yang buat dalam bentuk video. Sedangkan diferensiasi proses adalah murid visual, saya berikan gambar-gambar yang ada di artikel, lalu dibagikan kepada mereka. Kemudian murid auditori, saya siapkan video pembelajaran. Jadi sebelumnya sudah disuruh bawa headset supaya bisa mereka dengarkan pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk murid kinestetik disiapkan beberapa pos yang sudah memuat materi-materi pembelajarannya sehingga mereka bisa bergerak dari satu pos ke pos lainnya. Kemudian diferensiasi konten, yaitu pada saat presentasi mereka memilih salah satu produk bioteknologi yang akan mereka presentasikan. Ada yang memilih tahu, ada yang memilih tempe, ada yang memilih kecap. Nah, itu konten yang berbeda-beda Bapak Ibu, sesuai dengan minat mereka. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang terjadi. Nah, mohon maaf gambarnya agak kabur karena sebenarnya ini saya videokan. Videonya ada di YouTube full video dan saya tinggal screenshot di video tersebut, kemudian saya mengambil foto dari video sehingga fotonya agak kabur. Jadi di situ ada ya pos untuk murid kinestetik, sedangkan murid auditori itu sudah disediakan video pembelajaran. Ini ada murid saya yang lupa headset sehingga dia harus mendengarkan seperti ini. HP-nya didekatkan ke telinga. Lalu untuk murid visual, mereka membaca dari artikel yang penuh dengan gambar yang sudah saya bagikan. Untuk murid-murid saya di kelas ini, kan ini kelas 92, mereka lebih banyak murid yang visual, sedangkan murid yang kinestetik itu cuma sedikit. Nah, ini yang saya integrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sosial emosional yang meliputi 5 kompetensi. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri atau pengenalan emosi. Yang kedua, kompetensi pengelolaan diri yang meliputi pengelolaan emosi dan fokus. Kemudian kesadaran sosial berkaitan dengan empati. Lalu yang berikut, keterampilan berelasi, kerjasama, dan resolusi konflik. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini saya integrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Nah, untuk kompetensi yang pertama, kesadaran diri, dan kompetensi yang kedua, pengelolaan diri, itu saya lakukan dengan metode atau teknik stop. Kalau boleh, apakah saya bisa lakukan sekarang, Bapak Ibu? Iya. Teknik stop ini manfaatnya adalah yang pertama membangun kemampuan merespon sehingga peserta didik itu bisa lebih fokus dan lebih bisa mengenali emosi mereka. Mereka bisa mengelola emosi mereka sehingga ketika masuk dalam kegiatan pembelajaran mereka jadi lebih siap. Karena kita tahu bersama dalam kegiatan pembelajaran ada tekanan-tekanan tertentu. Nah, ada juga murid-murid Bapak Ibu yang ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah rasakan juga ketika datang ke sekolah, padahal murid ini kita tahu bersama pinter gitu.
wow, IQ-nya bagus, pinter. Tapi pada kenyataannya ketika kegiatan pembelajaran terjadi kendala-kendala. Ternyata itu ada masalah dengan. Iya, Bu. Coba langsung. Metode stop. Iya, baik. Bisa tolong putarkan lagunya, Pak? Ya, saya minta Bapak Ibu sejenak melepaskan pensil, maaf Pak, pensil, alat tulisnya, laptopnya, HP-nya. Ya, duduk tegak Bapak Ibu. Duduk tegak, mohon untuk tidak bersandar. Bapak Ibu akan rasakan efeknya, apalagi murid-murid kita. Jangan bersandar Bapak Ibu, duduk tegak, lemaskan pundaknya, tangan ditaruh di atas paha, kedua tangan taruh di atas paha. Konsentrasi, silakan tutup matanya. Paha sendiri Bapak Ibu, jangan paha orang lain. Bisa terjadi sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan. Iya. Silakan tutup mata Bapak Ibu. Merem. Relax, badannya dirilekskan tapi tidak bersandar. Duduk yang nyaman. Tutup mata Bapak Ibu supaya Anda bisa menikmati metode stop atau teknik stop ini dengan maksimal. Kedua tangan di paha, pejamkan mata, tarik nafas panjang dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Rilekskan pikiran Anda. Jangan dulu pikirkan hal-hal lain. Fokus pada diri Anda sendiri saat ini, bahwa Anda pribadi yang berharga dan unik. Rasakan setiap napas yang Anda tarik dan yang Anda hembuskan. Rasakan kaki yang menumpuk di lantai. Rasakan pundak Anda yang rileks. Rasakan jari-jari tangan. Rasakan semua emosi yang Anda rasakan saat ini. Kemudian kita lepaskan emosi tersebut. Tarik nafas. Hembuskan. Masih merasakan kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini. Tarik nafas, hembuskan. Rilekskan tubuh Anda. Kehadiran penuh Anda dibutuhkan di tempat ini. Rasakan secara penuh diri Anda ada di tempat ini dengan konsentrasi dan fokus yang penuh. Tarik nafas, hembuskan, buka matanya. Nah, teknik stop ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita sebelum pelajaran dimulai Bapak Ibu. Ini untuk mengembalikan fokus mereka supaya ketika mereka menghadapi proses pembelajaran sudah fokus dan sudah terlepas dari emosi-emosi negatif mereka. Nah, di sini di metode stop ini atau teknik stop ini terjadi yang namanya kesadaran diri, maksudnya mengenal emosi-emosi kita, terus kita mengelola itu supaya kita bisa hadir penuh. Jadi itu yang dimaksud dengan mindfulness tadi yang saya sudah sempat singgung tadi.
Nah, yang berikutnya, kompetensi yang berikutnya adalah kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Itu terjadi ketika anak-anak diskusi kelompok dan juga ketika presentasi dan mereka yang lain, teman-teman yang lainnya memberikan pendapat. Kemudian terjadi juga yang namanya kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah ketika anak-anak mengambil keputusan-keputusan seperti ketika mempresentasikan mereka memilih, oh saya mau buat dalam bentuk video, saya mau berbuat dalam bentuk PowerPoint, saya mau buat dalam bentuk mading. Nah, itu masuk dalam keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, teknik stop tadi juga berperan penting di dalam pengambilan keputusan ini, Bapak Ibu. Karena ketika mereka mindfulness atau hadir penuh ketika pelajarannya Bapak Ibu, sudah pasti mereka bisa mengambil keputusan yang bisa mereka pertanggungjawabkan karena mereka sudah fokus. Nah, ini metode stop yang atau teknik stop yang saya lakukan di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat anak-anak tutup matanya dan iya Pak. Ini satu kemampuan tersendiri yang tidak semua orang memiliki. Iya. Mungkin akan lebih berguna. Panitia bisa menggunakan Bu Christine untuk stop sebagai motivator atau apa untuk murid Ibu ini kelas berapa Ibu? Kelas 9 Pak. Kelas 9. Terkait dengan apa tadi? Pemilihan topik yang mereka ambil sendiri. Iya. Bagaimana kemudian anak-anak mengaplikasikan itu? Karena yang kita butuhkan kan bagaimana yang Ibu coba lakukan agar bisa dicontoh oleh guru yang lain. Harapannya kan seperti itu. Iya. Ya, jadi untuk pemilihan karyanya Pak atau kontennya? Ya. Karyanya yang langsung kan kita tidak bisa berimajinasi. Oh iya. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih bagaimana mereka mempresentasikan materi yang sudah mereka dapatkan. Kemudian mereka memilih, ada yang memilih video pembelajaran, mereka buat sendiri videonya. Lalu ada juga yang memilih dengan karya mading, ada juga yang memilih presentasi dibuat dalam bentuk PowerPoint dan Canva. Itu anak-anak sendiri yang memilih di dalam kelompok, tapi di kelompok itu mereka sudah diskusikan terlebih dahulu. Kemudian itulah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mereka kalau sudah memilih Canva ya berarti harus dipertanggungjawabkan, harus selesai. Refleksi hasil. Ya, refleksi hasilnya. Yang pertama saya perhatikan bahwa terjadi proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Karena di dalam kegiatan pembelajaran sudah disesuaikan dengan gaya belajar murid dan minat murid. Lalu berikut murid-murid terlihat lebih menikmati kegiatan pembelajaran dan merasa termotivasi untuk belajar. Jadi waktu itu Pak, mereka, Bu, pertemuan berikut jangan minta izin ya Bu ya, jangan sakit ya Bu ya, kami mau Ibu yang masuk gitu. Jadi dari situ kan saya sudah bisa melihat bahwa mereka termotivasi untuk masuk lagi di pembelajaran saya berikutnya. Contoh pembelajaran dalam satu tema. Gimana Pak? Contoh 2 menit berikan gambaran pembelajaran dalam satu tema. Seluruh proses pembelajaran ya Pak? 2 menit. Dari proses masuk. Oke. Selamat pagi guys. Pagi. Oke Bu. Bro-Sis, apa kabar? Baik Bu. Oke, luar biasa, mantap semuanya. Nah, Ibu mau cek presensi dulu boleh? Boleh. Ya, siapa yang tidak hadir? Saya di sana Bu. Loh, tidak hadir kok saya Bu. Oke, ya, yang nama ini tidak hadir ya. Oke, tolong, apa kabarnya mereka ya? Lagi sakit Bu. Oh sakit, oh kasihan. Oke, kita doakan
mereka supaya cepat sembuh dan bergabung bersama kita lagi. Nah, oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta satu orang dong untuk memimpin doa. Iya, next. Nah, terima kasih sudah mendoakan kita. Nah, oke, semuanya berdiri. Kita mau menyanyi bersama. Lagu apa yang sudah disiapkan? Patokaan. Si Patokaan. Oke, ya, memori nyanyinya ya Pak ya. Oke. Terus ada persepsi. Ini ada yang tahu ini apa? Ya, ini Bapak Ibu. Contohnya saya pegang tahu ya Bapak Ibu. Tahu terus tempe nih. Ya. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Tahu. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Nah, yang ini apa? Kecap. Masa tahu tempe warnanya hitam? Nah, oke. Ada nggak yang tahu bagaimana proses pembuatan tahu atau proses pembuatan tempe atau proses pembuatan kecap? Nah, memori ya Pak ya? Ada yang menjawab nanti? Baik, adik-adik, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta semua kita akan melakukan yang namanya teknik stop. Ya, yang tadi Pak, memori. Terus, oke. Nah, teknik stop sudah selesai. Kita akan gabung ke beberapa kelompok yang sudah Ibu bagi. Nah, setelah adik-adik duduk di setiap kelompoknya, Ibu akan bagikan di HP masing-masing. Nah, ada yang sudah Ibu suruh bawa headset kan? Ada yang bawa? Ada Bu. Ada yang tidak bawa enggak? Ada Bu, selalu di tas Bu kalau headset. Ya oke, tidak apa-apa. Nah, artikelnya, kelompok ini artikelnya Ibu sudah bagi ya di grup WA. Kelompok ini video pembelajarannya sudah Ibu bagi di WA. Nah, kelompok yang ini Ibu sudah sediakan 3 pos. Oke, Ya, kita seperti itu. berikan. Nah, itu bawa headset, Pak Tony mau bawa speaker aktif. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah ada gambaran bagi kami dan teman-teman tentang bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Intinya di situ ya yang pengen anda munculkan. Ada yang lain Pak? Cukup closing statement. Closing statement, Bapak Ibu. Marilah kita menjadi guru, bukan cuma guru hebat, tetapi guru yang dapat memberikan inspirasi kepada murid-murid kita. Penuhi kebutuhan murid-murid kita, dan mari kita organisir sosial emosional mereka di dalam kegiatan pembelajaran yang kita semua akan lakukan kepada mereka. Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang unik, penuh dengan kelebihan-kelebihan, minat dan bakat masing-masing. Pribadi-pribadi yang berharga yang akan menjadi generasi emas buat Indonesia nanti. Boleh tutup sama pantun Pak? Boleh. Boleh, oke. Saya minta cangkemnya ya. Kayak Ibu. Belum Pak, belum. Makan batata, colo, sambal teri. Jangan lupa minum jus tomat. Bahagia bersama di Igi. Berjuang dengan Bapak Ibu, guru-guru yang hebat. Terima kasih. Luar biasa. Untung di Manado ini Mbak. Di Ambon Pak. Kalau di ini Ambon. sekolahnya Oh, di mana itu? Kalau dekat saya nganter anak saya sekolah terus nanti. Ya, berikan tepuk tangan untuk komentar penulisnya. Baik, luar biasa ya. Oke, sambil